Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dipertemukan kita kembali dalam rangka kita tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami agama. Yang ini merupakan salah satu upaya kita semua untuk meningkatkan iman. Ya, meningkatkan iman, karena iman bertambah itu dengan kita mempelajarinya. Sebagaimana para sahabat, ya, mereka berkata, nahnu naqra'ul Qur'an wa zidna imanan. Kami membaca Al-Qur'an, maka bertambahlah iman kita. Jadi bahwa semakin kita mempelajari agama, ini semakin menambahkan keimanan. Ya, terlebih yang kita pelajari adalah masalah asas, masalah pokok di dalam kita beragama. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan di dalam bab ke-54, yaitu bab tidak boleh seorang menolak, ya, orang yang meminta dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. La yuraddu man sa'ala billah, ya, tidak boleh kita menolak orang-orang yang meminta dengan menyebutkan nama Allah. Nah, maka di dalam bab ini beliau penulis kitab melengkapi, ya, masih menjelaskan tentang ucapan, ya, bahwa ahlu tauhid, ya, mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam bab ucapan pun, ya, dalam perbuatan pun mereka betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di bab berikutnya, bab ke-55, ya, 55, belum bikin bab babun la yus'alu biwajhillah illal jannah. Bab tidak diminta, ya, dengan wajah Allah kecuali surga. Penulis di sini menggunakan la nafiyah. La nafiyah maknanya peniadaan. Ya. Beliau tidak mendatangkan dengan la nahiyah, larangan. Dan la nafi itu ini memiliki makna lebih daripada sekedar larangan. Ini, ya, Masya Allah, penulis kitab tidak bikin judul janganlah meminta dengan wajah Allah kecuali surga, tidak. Tapi beliau mendatangkan dengan la nafiyah. Sekali lagi bahwa la nafiyah ini memiliki makna larangan dan lebih dari sekedar larangan. Nah, jadi tidak boleh, ya, seorang diminta dengan menyebutkan wajah Allah kecuali surga. Nah, jadi ini sebenarnya berkaitan dengan bab sebelumnya. Ya, jangan dipahami bahwa ketika seorang ini meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia bebas minta apapun, tidak. Ya, ternyata kalau dia meminta dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, itu tidak ada yang diminta kecuali surga. Kenapa? Dia meminta sesuatu, ya, dengan membawa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh hanya sekedar minta uang pada Allah misalkan, ya, atau pada orang lain, minta harta dunia, minta wanita misalkan, ya, itu terlalu kecil. Ya, maka beliau Masya Allah di sini, ya, mendatangkan bab tidak boleh seseorang yang diminta dengan menyebutkan nama Allah kecuali surga yang diminta. Ya, karena apa? Nah, surga adalah perkara yang paling tinggi. Surga yang apa? Adalah perkara yang paling tinggi. Nah, tentunya bukan surga saja, dan segala sesuatu yang mendekatkan kepadanya dan segala sesuatu yang menjauhkan dari api neraka, itu boleh. Ya, sekali lagi ini bab ini menjelaskan tidak bolehnya, ya, kita meminta dengan menyebutkan nama Allah atau wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diminta adalah surga. Karena memang surga itu luar biasa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, beliau pernah menggambarkan bagaimana nikmatnya surga. Beliau mengatakan, wallahi inni la'alamu akhiran nasi khurujan minan nar akhiran nasi
dukhulal jannah. Beliau mengatakan, demi Allah, aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari surga dan paling terakhir masuk aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan orang terakhir masuk dalam surga. Siapa itu? Wa huwa ar-rajulu yakhruju minan nari habwan. Itu seorang yang dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Ya. Maka mereka datang kepada Allah dan Allah mengatakan, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga itu. Ternyata apa? Dia mendapati surga itu terhayalkan baginya sudah penuh. Dia pun datang kepada Allah, ya Allah, aku mendapati surga sudah penuh. Kata Allah, kamu datang lagi sana, dilihat masuk dalam surga. Sama, dia melihatnya penuh. Ya, sampai ketiga kalinya dia mengatakan, ya Allah, sudah penuh surga itu. Kata Allah, datang lagi ke surga itu. Ternyata apa? Belum penuh. Itu cuma hayalan dia saja itu. Maka Allah mengatakan, wahai hambaku, apakah engkau ridho ketika aku memberikan kepada engkau surga? Dia mengatakan, ya Allah, atudhikuni wa anta rabbul alamin. Apakah engkau nih bercanda denganku, menertawakanku, sedangkan engkau rabbul alamin? Ini Masya Allah ya. Maka Allah mengatakan, walaka mislu asyri amlasali dunia, bagimu mendapatkan 10 kali lipat kekayaan dunia ini. Itu orang yang paling terakhir. Bahkan dalam riwayat yang lain lebih dahsyat lagi bahasanya itu. Jadi Rasul menyebutkan orang yang paling terakhir keluar dari surga, dari neraka, mohon maaf, dia adalah orang yang keluar dari neraka dengan merangkak. Dia lari dari neraka itu. Terkadang dia tersandung dan jatuh. Terkadang masih terkena percikan api neraka. Begitu dia jauh, dilihat ke belakang arah neraka dan dia mengatakan, tabarakalladzi najjani minki. Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku dari engkau hai neraka. Dia lari. Tiba-tiba dia mendapati sebuah pohon. Ya. Dia pun mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, udnuni anhu li astadhilla bidilliha wa ashraba min ma'iha. Ya Allah, dekatkan aku ke pohon ini agar aku bisa berteduh di bawahnya dan minum dari airnya. Coba, dia tiap hari di neraka. Pemandangannya adalah api yang menyala-nyala, darah di mana-mana, ya, tangisan, jeritan di situ. Begitu lihat pohon luar biasa, dia langsung minta pohon ini. Maka kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, seandainya aku berikan satu ini, mesti kamu minta yang lain. Dia mengatakan, la ya Rabb, aku tidak minta. Ini diberikan sudah, saya cukup bagi saya. Akhirnya Allah dekatkan orang ini ke pohon tadi. Begitu dia minum di situ, tiduran di bawah teduhannya. Ternyata apa? Ternyata Allah mendatangkan pohon yang kedua yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Dia mengatakan, ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu agar bisa berteduh di bawahnya, minum dari airnya. Kata Allah, kamu tidak berjanji kan? Tapi bagaimana ya Allah, saya tidak bersabar mendapatkan pohon ini. Janji ya, janji kata Allah. Dekatkan ke pohon ini. Dalam kondisi seperti itu Allah datangkan pohon ketiga, pohon yang berada di pintu surga. Ya, tentunya jauh lebih indah dari kedua pohon sebelumnya. Di mana mengatakan, ya Allah, udnuni anhu li astadhilla bidilliha wa ashraba min ma'iha. Ya Allah, dekatkan aku pohon itu agar aku bisa berteduh di bawahnya dan minum dari airnya. Kamu udah 2 kali janji nih. Ini mau 3 kali janji lagi. Dalam kondisi seperti itu, kemudian ada orang memanggil dari surga, ya Allah, masukkanlah hambamu ke dalam surga ini. Maka Allah berfirman kepada orang ini, wahai hambaku, apakah engkau ridho ketika aku berikan kepada engkau kekayaan seperti dunia beserta isinya? Sama dia mengatakan, ya Allah, atudhikuni wa anta rabbul alamin. Ya, apakah engkau menertawakanku sedangkan engkau rabbul alamin? Rasul ketika mengucapkan hadis ini, beliau tertawa. Ya, saking lucunya, masa ada Allah mau main-main? Gitu kan? Maka Allah mengatakan, walaka mithlu asyri amlasali dunya, bagimu mendapatkan 10 kali lipat daripada kekayaan dunia ini. Coba kita bayangkan ya, itu orang yang paling terakhir masuk surga. Nah, ini menunjukkan bahwa surga itu adalah puncak dari segalanya. Bahkan kesuksesan yang hakiki adalah masuk dalam surga. Allah berfirman dalam ayatnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang sangat menipu. Apa kata Allah? Perhiasan yang sangat menipu. Ini luar biasa ya. Maka beliau mengatakan, tidaklah
ya diminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Kenapa? Surga itu adalah apa? Kenikmatan di puncak kenikmatan. Nah, kemudian penulis kitab di sini beliau mendatangkan satu hadis saja. Nah, ini apa kesesuaian bab ini dengan tauhid? Di dalam bab ini ya, itu adalah apa? Beliau menjelaskan tentang makna merealisasikan tauhid. Itu makna tahqiqut tauhid, yaitu apa? Mengagungkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Rasul bersabda dari Jabir, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Tidaklah diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Rawahu Abu Dawud, ya, diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya. Hadis ini ada kelemahan. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah beliau melemahkan hadis ini. Tetapi apa? Tetapi ada hadis yang sahih. Ya, ada hadis yang sahih. Yaitu Rasul bersabda, mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhihi thumma man asailahu ma lam yus'al hajrun. Rasul mengatakan terlaknat orang yang meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Meminta dengan wajah Allah apa? Selain surga. Gitu maksudnya. Kata Rasulullah, terlaknat orang yang meminta harta dunia, meminta kedudukan ini dengan menyebutkan wajah Allah. Ya. Maksudnya gini ya. Jadi maksudnya bagaimana? Seorang ketika berdoa dia mengatakan as'aluka biwajhika. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan perantara wajahmu itu. Gitu. Apa yang kita minta? Kalau kita minta terhadap surga boleh. Agar Engkau masukkan aku dalam surga. Atau apa? Agar Engkau jauhkan aku dari neraka. Atau semana dengan itu perkara-perkara akhirat. Ya, perkara-perkara akhirat. Seperti Rasul bersabda ya. Jadi beliau di dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan Imam Bukhari ketika beliau membaca ayat qul huwal qadiru ala ayyab'ats 'alaikum 'adzaban min fawqihim. Ucapkan wahai Nabi, dialah Allah yang Maha Qadir, Maha mampu untuk mengutus kalian dengan suatu siksa yang datang dari atas mereka. Rasul membaca ayat ini seraya beliau berdoa, a'udzu biwajhik, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Ini Rasul berlindung kepada Allah dari apa? Siksaan api neraka, dan mengatakan a'udzu biwajhik. Au min tahti arjulikum, atau Allah datangkan siksa itu dari bawah kaki kalian. Maka beliau pun mengucapkan a'udzu biwajhik, ya Allah, aku berlindung ya dengan wajahmu. Ini ya, jadi kalau kita meminta kepada Allah dengan nama Allah atau dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh kecuali yang kita minta adalah surga atau perkara-perkara yang mendekatkan kepadanya atau perkara-perkara yang menjauhkan dari nerakanya. Nah, itu ya. Nah, maka di sini kata Syekh rahimahullah, makna tidak boleh meminta itu ada dua. Ada dua makna. Yang pertama yang dimaksudkan adalah janganlah kalian meminta kepada seorang pun dari makhluk dengan menyebutkan wajah Allah. Ya. Yang pertama. Adapun makna yang kedua, jika engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau makna yang pertama, ini meluruskan pemahaman yang kemarin kepada bab sebelumnya. Jadi jangan dimaknai bahwa ketika seorang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang kita wajib memberinya, artinya orang ini bebas minta. Tidak. Ya? Itu. Yang kedua, jika engkau meminta kepada Allah dengan menyebutkan wajahnya, maka mintalah surga. Ya, maka mintalah surga. Jangan selainnya. Minta kepada Allah, ya, minta harta dunia. Jangan, ya Allah, dengan apa wajahmu saya meminta agar engkau berikan kepada saya dunia. Jangan. Kenapa? Dunia itu terlalu kecil. Ya, dunia terlalu kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekayaan Allah siapkan. Maka jangan sampai kemudian kita minta kepada Allah bahkan membawa wajah Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar mencari dunia. Ya, karena apapun dunia ini sangat kecil. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah ketika menjelaskan bagaimana hakikat dunia ini. Beliau mengatakan madunya fil akhirah illa karajulin yudkhilu usbu'ahu fil yam
falyanzur bima yarji. Kata Rasul, tidaklah harta dunia ini dibandingkan dengan akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala, melainkan seperti orang yang memasukkan jarinya ke lautan. Kemudian dia lihat apa yang tersisa di jari itu dari air laut. Jadi ibaratnya apa? Harta dunia yang kita cari selama ini, ya, ini tidak lebih daripada apa? Seperti air yang tertinggal di jari kita. Sedangkan harta kenikmatan akhirat itu seperti lautan yang sangat luas. Nah, maka ini ya sebagai bentuk pengagungan kita kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita minta dengan membawa wajah Allah atau nama Allah kecuali meminta surganya. Ya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan tentang apa? Penetapan sifat wajah bagi Allah. Wajah apa? Wajah hakiki, ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah punya wajah. Ustaz, berarti kalau seperti itu wajahnya kayak manusia? Oh, tidak sama. Ya. Jadi Allah menetapkan, bukan kita ya. Allah menetapkan sifat wajah bagi Allah. Itu tentunya dengan sifat yaliku bijalalihi, dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sama dengan makhluknya. Ya, perhatikan ya, sebagian orang mengatakan kalau kita menetapkan wajah berarti menyamakan dengan makhluknya. Oh, salah besar. Kan Allah mengatakan Allah punya wajah, di sisi lain Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Dua ayat ini harus kita imani semua. Jangan kemudian kita mengimani tidak ada yang sama dengan Allah, ayat yang mengatakan Allah punya wajah kita tinggalkan. Kita tolak. Itu salah. Jadi kalau ada ayat seperti ini kita gabungkan. Allah menetapkan wajah dan Allah menetapkan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Sifat ini pada makhluk saja sama-sama punya wajah tidak mengharuskan sama pada hakikatnya. Kita punya wajah, monyet punya wajah. Ya, apakah kemudian wajah kita seperti monyet? Marah kita. Ya kan? Karena sama-sama makhluk saja. Ketika sama istilahnya, sama namanya, tidak sama hakikatnya, bagaimana dengan kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama. Ya, coba kita perhatikan ya. Di dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan telah tetap wajah Rabbmu yang memiliki al-jalal, ketinggian dan kemuliaan. Ya, orang sebagian menafsirkan ya mentakwil wajah dengan pahala. Coba perhatikan, kalau sekarang kita artikan dengan pahala. Telah tetap pahala Rabbmu yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Gak masuk itu. Jadi kalau di sini Dzul Jalal itu sifat. Sifat bagi siapa? Sifat bagi siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, itu kan sifat bagi Rabb. Salah, Pak. Ini kalau belajar bahasa Arab kita ketawa itu di situ. Nah, kalau Dzul Jalal itu sifat bagi Rabb, bukan Dzul tapi Dzil. Wa yabqa wajhu rabbika. Rabb itu majrur. Harusnya apa sifatnya? Dzil Jalali. Maka Dzul Jalali wal Ikram ini sifat bagi wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau wajah disifati punya pahala punya ketinggian dan kemuliaan. Gak ada pahala itu, gak ada sifat seperti itu. Ya, ini Masya Allah di sini Bapak sekalian bahwa ini Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam meyakini asma dan sifat adalah ijra'u 'ala dhahiriha. Kita memberlakukan seperti zahirnya. Ya. Ini adalah ijma'nya ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari para sahabat sampai hari ini. Ini cara kita memahami asma dan sifat. Dan insyaallah kita agendakan ya satu saat nanti kita akan lebih khusus menjelaskan tentang akidah al-asma wa sifat. Banyak sekali para ulama. Ya, para ulama itu banyak sekali menjelaskan masalah asma dan sifat. Nah, kalau kitab tauhid ini sebenarnya lebih fokus menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Ya, walaupun beliau tetap menjelaskan tentang ya tauhid asma dan sifat. Nanti kalau kita jelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah, bagaimana kaidah Ahlussunnah, luar biasa. Nah, kata penulis kitab fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah. Yang pertama, an-nahyu an ayyus ala biwajhillah illa ghayatul matalib. Ya, dilarang, larangan. Ya, diminta dengan wajah Allah. Ya, menyebutkan ketika minta dengan wajah Allah kecuali adalah apa? Permintaan yang puncaknya. Yaitu apa? Surga. Jadi gitu, Pak. Kalau kita minta kepada Allah itu jangan setengah-setengah. Ya, Rasul mengatakan idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa fawqaha arsyur rahman.
Rasul mengatakan, jika kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Firdaus ini adalah surga yang paling tingginya, surga pertengahannya, dan di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini minta tertinggi sekalian. Kenapa? Kalau yang tertinggi Allah berikan, otomatis di bawahnya Allah berikan. Jadi kalau di dunia jangan minta, ya Allah berikan saya yang penting rumah 2 saja, mobil 1 saja. Kecil itu. Ya, minta yang baik, yang ada semuanya. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia ini. Bukan mobil, bukan rumah, segala kebaikan. Allah pandang itu baik, itu yang kita minta. Itu ya. Jadi kalau kita perhatikan doa-doa yang Rasul ajarkan itu, umumnya adalah doa yang mencakup. Doa yang mencakup untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Nah ini, makanya kita berlatih ya, kalau berdoa itu jangan fokus, ya Allah, saya kok belum dapat istri, semoga dapat istri. Itu jangan terlalu kecil itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau Allah pandang istri saleh baik, Allah berikan kepada kita. Kalau Allah pandang kita selama di dunia itu baik, Allah berikan kepada kita, dan seterusnya. Ini. Yang kedua, itsbatu sifatil wajhi. Dalam hadis ini juga ada penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya wajah yang layak bagi Allah. Kalau kita tanya, apa Allah punya wajah? Punya. Siapa yang mengatakan Allah? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu ayat yang sangat terang. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian masih ada waktu ya, kita berpindah kepada bab berikutnya. Bab ke-56. Karena akhir-akhir bab ini sangat ringkas menulis kitab ya. Tidak terlalu panjang lebar. Beliau mengatakan babun maja'a fil law, bab yang datang menjelaskan tentang kalimat law. Apa law? Andaikan. Jadi berandai-andai. Maksudnya apa? Larangan. Ya, larangan seorang yang berandai-andai. Apa maksudnya di sini? Nah, para ulama merinci ya tentang makna kalimat law. Law itu kalau bahasa kita seandainya, jikalau. Ya. Yang paling bagus ya itu adalah perincian yang dijelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan kitab ini dalam kitab Al-Qaulul Mufid ya, ala kitab tauhid. Ini kitabnya ini. Beliau menyebutkan bahwa ucapan lau ya, itu terbagi menjadi 6. Ya. Jadi andaikan gitu ya. Yang pertama kata beliau, antus ta'mala fil i'radi 'ani syar'i. Dipakai untuk apa? Dia berpaling dari syariat. Ini hukumnya haram. Seperti apa? Seperti ucapan orang-orang munafik. Ya. Dalam surat Al-Imran ayat 168. Mereka mengatakan, Allah berfirman tentang orang-orang munafik, lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka mentaati kami, mereka tidak terbunuh. Ucapan munafik ini kapan itu? Ketika terjadi perang Uhud. Yang mana hampir sepertiga dari pasukan muslimin itu ternyata munafikin. Yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sepertiga pasukan ini kabur. Ya, kabur. Sampai pada perang Uhud ini kaum muslimin mati syahid jumlah 70 orang. Banyak kan? Banyak yang terbunuh. Apa kata orang munafik? Lau ata'una pakai lau. Seandainya kamu nuruti kami, kabur baik, orang mati. Itu ya. Lau ata'una maqtilu. Seandainya kalian nurut sama kami, kabur sampai ke rumah masing-masing, kalian enggak terbunuh. Ini apa hukumnya? Haram. Kenapa? Dia berpaling dari syariat, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada orang mau haji misalkan. Ya. Ayo Mas haji Mas. Jangan dulu lah. Kemudian temannya berangkat haji, meninggal di sana. Seandainya kamu nurut saya, nggak mati di sana, gitu ya? Atau duitnya hilang. Kalau kamu nurut kayak saya, nggak hilang duitnya. Itu sama. Itu adalah kalimat lau, seandainya, jikalau, yang diharamkan. Kenapa? Karena berpaling dari syariat. Ini diharamkan. Yang kedua, mengucapkan kalimat seandainya, jikalau, ya, yang dipakai untuk berpaling dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga haram. Ya, seperti gini ya. Seperti
orang sebenarnya nomor satu juga mirip di situ. Ke kiri ini kecelakaan dia. Terkadang orang mengatakan coba seandainya tadi lewat kanan saja aman kamu. Boleh apa tidak? Nggak boleh itu. Itu andai-andai seperti itu. Yang dia adalah apa? Berpaling di takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya apa yang mengatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena lauk ucapan seandainya ini akan membuka pintu syaitan. Nanti ada hadisnya. Ini pun nggak boleh. Yang ketiga adalah apa? Dipakai untuk apa? Sebagai bentuk penyesalan dan kerugian. Ini juga haram. Seperti apa? Seperti gini, ya ada seorang dia jualan sesuatu. Ya, ini kayaknya misalkan buah ya. Kita datang ke suatu daerah, di situ lagi panen mangga misalkan. Spekulasi, saya beli mangga satu mobil misalkan. Saya jual ke kota, ternyata apa? Rugi kita. Terkadang orang mengatakan seandainya tadi saya nggak beli ya, saya nggak rugi. Boleh apa tidak? Nggak boleh itu. Itu adalah apa? Dia menyesal dengan apa tadi? Takdir tadi, kejadian tadi. Maka bagaimana kata Rasul? Beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah pada apa yang bermanfaat untukmu, kemudian minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, jika engkau tertimpa sesuatu, fala taqul, jangan ucapkan lau anni fa'altu kada lakana kada. Seandainya, perhatikan, seandainya tadi saya lakukan ini saja, niscaya akan saya mendapatkan ini. Fa inna lau, karena ucapan seandainya itu kata Rasul, taftahu amal syaitan. Ini akan membuka perbuatan syaitan di situ. Nah ini ya, jadi jangan lau. Gitu. Harusnya apa? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Ini kalimat orang bertauhid. Ya, jadi nanti kalau kita sudah belajar tauhid gitu, Pak. Kita misalkan usaha sesuatu, kita rugi. Itu enggak mencari kambing hitam gara-gara kamu sih dulu nyarankan saya gitu. Seandainya dulu saya jualan ini saja untung, gitu ya. Itu enggak ada. Ahlu tauhid enggak seperti itu kalimatnya. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, apa ucapannya? Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini jadi ucapan ahlu tauhid. Beda sekali kan? Masya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah apa? Seorang mempergunakan kalimat lau seandainya ini untuk berhujjah dengan takdir ketika dia melakukan kemaksiatan. Ulangi lagi, dia mempergunakan kalimat lau seandainya untuk berhujjah terhadap takdir tatkala dia berbuat dosa. Di dalam surat Al-An'am 148, orang-orang musyrik mengatakan, lau sya'allahu ma asyrakna. Seandainya, perhatikan, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Coba. Jadi seakan-akan apa? Saya berbuat dosa, syirik, maksiat itu kan takdir Allah. Itu juga diharamkan gitu. Jadi mengatakan seandainya Allah menghendaki kita akan berbuat syirik, coba. Luar biasa kan? Dia berhujjah dengan takdir Allah untuk melakukan kemaksiatan. Lau sya'ar rahmanu ma'abadnahum. Nih, surat Al-Zukhruf ayat 20. Seandainya Ar-Rahman itu Allah berkehendak, kami tidak akan menyembah kepada patung-patung tadi, coba. Bagaimana? Enggak dibenarkan itu. Kalimat lau seandainya di sini adalah yang dipakai seperti ini luar biasa. Ya, untuk melegalkan suatu kemaksiatan bahkan kesyirikan. Sekarang lau yang kelima. Antusta'mala fitamanni. Seorang memakai kalimat lau ini untuk angan-angan atau harapan. Apa hukumnya? Nah, kalau di sini tergantung apa yang dia angankan itu, apa yang dia harapkan itu. Jika kebaikan, ya maka kebaikan yang didapatkan. Tapi kalau kejelekan pun kejelekan. Seperti dalam hadis, ya Rasul pernah bercerita dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Gini, ada seorang kaya, dia gemar bersedekah, bangun masjid dia bantu. Ada orang miskin dia bantu, ada orang kesusahan dia ringankan. Orang miskin mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Dia mengatakan seandainya aku punya harta, ya aku akan lakukan seperti fulan tadi. Kan angan-angan. Dia mengatakan seandainya. Bagaimana orang seperti ini? Dapat pahala tidak? Dapat pahala.
Ya, dapat pahala dia. Padahal dia baru meniatkan. Makanya tadi saya jelaskan di Al-Furqan ya. Jadi kita berandai-andai meniatkan kebaikan. Kenapa? Kebaikan yang kita niatkan sudah tulis malaikat. Tapi sebaliknya kalau yang kita andai-andaikan kejelekan, ada orang, Rasul menjelaskan ada orang punya harta dan dia berbuat dosa. Ada orang miskin mengatakan, ya seandainya aku punya harta seperti fulan, saya akan lakukan seperti orang itu. Ya, ngumpulin orang minuman keras, gitu ya, nyewa hotel untuk bersenang-senang dengan wanita misalkan. Ya, perhatikan. Apa kata Rasul? Fahuwa biniyatihi fawizruhu ma'sawa. Ya, mereka, dia ini dengan niatnya itu, maka dosanya itu sama. Nah, kita kalau meniatkan pada kejelekan, ya tentunya meniatkan dan sudah kemudian diiringi dengan perbuatan. Ini ya, Masya Allah. Ini ada berapa? Ada 5. Ada 5. Ini nomor 5, yaitu menggunakan kalimat lau ini untuk niatan atau angan-angan. Yang keenam, yang terakhir, ketika seorang memakai kalimat lau, ini sekedar mengkhabarkan. Sekedar mengkhabarkan. Ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya, maka hal ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seandainya itu ya, seandainya ya saya mendatangi taklim, saya akan mengambil faedah. Boleh apa tidak? Boleh. Itu ya, itu boleh. Itu perkara yang boleh. Ini perincian tentang memakai kalimat lau. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang diinginkan penulis kitab itu adalah lau yang terlarang. Ya, itu jenis yang berapa? Yang satu, mengucapkan lau untuk berpaling dari syariat, dari takdir Allah Subhanahu wa taala, untuk menyatakan penyesalan, kerugian, ya, atau bahkan untuk berhujjah dengan takdir untuk dia melakukan kemaksiatan. Ini 1 sampai 4 jelas diharamkan. Nomor 5 itu 50-50 ya, tergantung apa yang dia niatkan itu. Nah, kita baca beberapa dalil yang diungkapkan penulis kitab. Wa qala Allah Ta'ala, firman Allah, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Orang-orang munafik, ya, mereka berkata, yaitu ketika perang Uhud tadi, law kana lana minal amr, seandainya kami ini punya urusan, itu apa? Kami bisa mengusulkan sesuatu. Yaitu apa? Kepada Rasul, Rasul jangan perang. Ibaratnya gitu. Padahal apa? Rasul berperang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang munafik? Seandainya kami punya kesempatan untuk berpendapat, ya, agar Rasul itu mengurungkan perang, makutilna huna, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Perhatikan ya. Ini adalah apa? Kalimat lau kana itu adalah apa? Ini untuk mengingkari apa? Mengingkari takdir. Atau bisa masuk di sini dia menganggap kerugian. Ini berarti apa? Tidak boleh mengucapkan kalimat lau model seperti ini. Wa qauluhu, dan ucapan Allah, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Dan orang-orang munafik yang mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan mereka duduk tidak ikut berperang. Apa kata mereka? Law ata'una, seandainya kalian mentaati kami untuk pulang saja jangan berperang, ma qutilu, mereka tidak terbunuh. Ini apa? Berpaling dari syariat. Boleh apa tidak pakai lau? Gak boleh, haram hukumnya seperti itu. Gitu ya. Wa fi sahih, dan dalam kitab sahih, ya Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Ini perhatikan. Di perintah Nabi, kalau kita tahu itu manfaat, semangatlah. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Ya, karena ya seorang tidak akan bisa menyempurnakan ketika memanfaatkan melakukan suatu kemanfaatan tanpa pertolongan dari Allah. Wala ta'jazan, dan jangan sekali-kali berlaku lemah. Ini kalau kita sudah tahu itu kebaikan, itu manfaat, lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh kesungguhan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Dan jika menimpamu sesuatu yang tidak diinginkan,
maka jangan ucapkan lau anni fa'altu kadza, seandainya. Perhatikan ya, ini dilarang oleh Rasul. Jangan kamu ucapkan seandainya aku melakukan ini, niscaya akan terjadi ini dan ini. Walakin kul, tapi ucapkanlah, ini solusinya. Jangan ucapkan seandainya, tapi apa kata Rasul? Ucapkanlah qadarullahi, ini bisa dibaca qadarallahu, harus qadaro ya. Kalau qadarullahi, qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini Allah telah mentakdirkan dan apa-apa yang Allah kehendaki mesti terjadi. Ini bagaimana ya ahlu tauhid ketika dia mendapati sesuatu yang tidak diinginkan, ucapannya tidak celaan, tidak penyesalan, tapi mengatakan qadarallah. Ini takdirnya Allah dan apa-apa yang Allah kehendaki terjadi. Jadi ucapan qadarullah seperti ini ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak inginkan, maka kurang pas ya kita mendapatkan sesuatu yang nikmat, misalkan hari ini mendapatkan untung, kita nggak mengatakan qadarullah hari ini untung, itu kurang pas pemakaiannya. Bukan qadarullah tapi apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di sini ya, jadi konteksnya seperti itu. Jadi kalimat qadarullah itu dalam perkara yang apa? Yang kurang kita inginkan. Nah, ini dengan takdir Allah dan apa-apa yang Allah kehendaki mesti terjadi. Fa inna lau taftahu amala syaitan, kata Rasul. Karena kalimat lau seandainya ini akan membuka perbuatan-perbuatan syaitan. Apa perbuatan syaitan tersebut? Ya akan bikin ragu. Ya, seandainya ini, seandainya. Jadi menyesal. Bahkan bisa berkepanjangan. Coba. Kita pernah merasakan ya dulu zaman belum ngaji mungkin kita kecelakaan. Ya, misalkan kecelakaan. Sering kita menyesal itu. Tadi kenapa ya? Kok ada mobil tadi itu saya salip, harusnya jangan salip. Akhirnya apa? Gelewang nyemplung ke selokan misalkan. Seandainya itu kan. Menyesal adanya. Tapi kalau kita mengucapkan qadarallah wa ma syaa fa'al, ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi. Bagaimana? Pelong hati kita. Ini Allah takdirkan. Masya Allah, ternyata buah daripada tauhid adalah apa? Melapangkan dada. Tidak ada penyesalan. Ya, dalam artian penyesalan yang bukan perbuatan dosa ya. Kalau dosa harus disesali. Ini Masya Allah, ini akhlak yang luar biasa ya. Jadi kita mempelajari tauhid, ternyata di antara buah yang sangat manis adalah berakhlak dan akhlak yang mulia. Enggak menyalahkan, gara-gara kamu tadi sih nyaranin ke jalan ini, coba kalau tadi ikut saya saja. Usaha di rumah, dulu usaha ini saja, jualan ini, kata istri, coba ini saja. Begitu bangkrut, gara-gara kamu sih dulu nggak nurut sama saya gitu ya. Akhirnya saling menyalahkan. Tapi seandainya kemudian ya kita mengamalkan tauhid, kita hanya mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah mentakdirkan apapun yang Allah kehendaki terjadi. Enak sudah. Nggak mencari kambing hitam, ya. Kemudian dada pun lapang. Kenapa? Bangkrutnya pun karena apa? Allah takdirkan. Ruginya pun Allah takdirkan. Jangan kita buka celah syaitan untuk masuk di situ. Ini kata Rasul mengatakan, karena kalimat lau ini membuka perbuatan-perbuatan syaitan. Ya. Kata beliau fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Yang pertama, tafsirul ayataini fi Ali Imran. Penafsiran dua ayat dalam surat Ali Imran. Sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, an-nahyus sharih an qauli lau idza asabaka syai'un. Itu larangan sangat jelas dari mengucapkan seandainya ya, jika dia tertimpa sesuatu. Jangan mengucapkan seandainya, jikalau. Tapi apa ucapannya? Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Yang ketiga, ta'lilul mas'alah bi anna dzalika yaftahu amala syaitan. Dijelaskan sebab masalah ini. Karena ucapan lau ini jika dilakukan ini akan membuka celah perbuatan syaitan di situ. Ya, di antaranya saling menyalahkan, tidak ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan berkepanjangan, ya, sedih dan lain sebagainya. Yang keempat, al-irsyadu ilal kalamil hasan, yaitu arahan dari Nabi bagaimana kalimat yang baik itu. Ya, bukan mengatakan seandainya, tapi mengatakan Allah mentakdirkan. Yang kelima, al-amru bil hirsi ala ma yanfa' ma'al isti'anati billah. Perintah untuk bersemangat terhadap apa yang bermanfaat dibarengi dengan meminta pertolongan kepada Allah. Ini Masya Allah hadis yang luar biasa ya, kalau kita amalkan. Pokoknya kapan ada manfaat, lakukan.
Jadi jangan kemudian kita baru melakukan suatu manfaat, kita pingin yang lain. Nanti dulu sudah. Satu ini manfaat kita selesaikan sampai sempurna. Kita lagi sholat Allahu Akbar, dalam hati lah pengen baca Al-Quran. Cepat-cepat sholatnya, itu nggak pas. Ya, tapi yang manfaat lakukan dulu. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keenam, an-nahyu an ditidalik wa huwal ajzu. Larangan dari kebalikan semangat, yaitu lemah. Ya, makanya jangan sampai lemah. Kalau kita tahu itu manfaat, lakukan. Ya, jangan kita tinggalkan. Kenapa? Karena Rasul mengingatkan kepada kita. Ya, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kana fatraduhu 'ala sunnati faqad aflah. Ya, Rasul mengatakan setiap amalan ini ada masa semangatnya, dan setiap semangat itu ada masa futurnya, lemahnya. Nah, itu memang ada, kita rasakan. Kita kalau lagi semangat baca Al-Quran, Masya Allah, mungkin sekali duduk juz. Tapi kalau lagi nggak mood, ya Allah, setengah lembar saja sudah melekok. Gitu kan. Tapi apa kata Rasul? Maka barang siapa ketika masa futurnya di atas sunnahku, faqad aflah, dia telah beruntung. Maksudnya apa gini Pak? Kita baca Al-Quran udah nggak bisa, udah pokoknya enak sekali misalkan. Kita nggak usah baca pakai lisan, kita lihat tulisannya. Tulisan pun nggak mau, matanya nggak mau melihat, setel murotal atau mendengarkan orang baca. Itu minimal. Itu pun nggak bisa misalkan kita baca, jangan baca Al-Quran, baca kisah para nabi misalkan. Pokoknya jangan sampai kemudian masa futur kita ini meninggalkan kebaikan, melainkan kita berpindah kepada kebaikan yang lain. Apa kata Rasul? Jika itu yang kita lakukan, kita telah beruntung. Tapi sebaliknya, wa man kana ghairu dzalik, ya, adapun orang yang masa futurnya bukan pada sunnahku, bukan berpindah ke taatan yang lain, faqad halak, dia telah celaka. Ini, Masya Allah, ini petunjuk Nabi ketika kita mengalami masa lemah seperti itu. Nah, maka di sini Rasul mengingatkan, ya, bersemangatlah pada yang manfaat, minta tolong kepada Allah, dan jangan bersikap lemah. Ini Masya Allah, ini termasuk faedah yang luar biasa, yang memberikan, ya, motivasi bagi kita semua agar kita semakin bersemangat di dalam menjalankan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Berarti kita selesai sampai kepada bab ke-56. Tinggal beberapa bab lagi, ya. Hampir khatam kita ini. Ya, ini kan tebal sekali. Ini kalau kita Fathul Majid tinggal segini, paling berapa lembar lagi. Ya, alhamdulillah tanpa terasa, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengkaji kitab tauhid sampai bab ke-56. Ya, kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.